Halo anak-anak semuanya, selamat pagi. Selamat berjumpa lagi bersama Ibu Guru di pembelajaran tematik. Nah, anak-anak, hari ini ya, Ibu Guru rekaman di sekolah ya. Jadi teman-teman kalian baru selesai belajar ya, yang sesi pertama. Nah, setelah mereka selesai belajar, Ibu Guru baru mengirimkan video pembelajaran kepada kalian ya. Nah, materinya itu sama dengan materi yang dipelajari oleh teman-teman di sekolah. Nah, anak-anak, hari ini kita masuk ke pembelajaran yang kedua ya. Di tema 4, subtema yang ketiga yaitu pembelajaran yang kedua ya. Nah, anak-anak, seperti biasa sebelum memulai kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Nah, perhatikan di sini sudah ada doa teks Bapa Kami yang selalu Ibu Guru siapkan. Ya, Ibu Guru harapkan kalian sudah hafal semua doa Bapa Kami dan doa Salam Maria. Nah, ketika nanti disuruh maju ke depan untuk memimpin doa, kalian tidak ada yang misalnya bilang, "Bu, tidak hafal, Bu, tidak tahu, Bu, takut." No, tidak boleh seperti itu ya. Kalian harus belajar. Ya, lawan ketakutan kalian. Kalau kalian tidak lawan, kapan kalian mau? Kapan kalian bisa maju? Ya, kapan kalian berani? Itu harus dimulai dari diri kalian sendiri. Nah, oke anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa. Mari kita angkat tanda kemenangan kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami, dan jangan masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, oke anak-anak, abaikan suara ribut di luar ya. Kita fokus ke pembelajaran hari ini. Nah, susunan materi kita yang pertama itu adalah, nah perhatikan, nah itu PPKN ya. Kita masuk ke materi simbol dan makna sila ketiga Pancasila. Kemudian materi yang kedua itu adalah mata pelajaran SBDP. Materinya itu tentang prinsip menggambar bentuk 3 dimensi. Nah, anak-anak perhatikan ya. Nah, kita masuk ke subtema 3, itu pembelajaran PPKN. Nah, itu tentang simbol dan makna sila ketiga Pancasila. Nah, anak-anak, bagaimana bunyi sila ketiga Pancasila? Siapa yang tahu? Iya, benar. Ya. Bunyi sila ketiga Pancasila itu adalah Persatuan Indonesia. Nah, sila ketiga Pancasila itu dilambangkan dengan apa, anak-anak? Iya, benar sekali, seperti yang ada pada gambar. Nah, ini adalah gambar pohon beringin. Jadi di sini sudah jelas bahwa sila ketiga itu digambarkan atau dilambangkan dengan gambar pohon beringin. Nah, anak-anak, arti dari pohon beringin siapa yang tahu? Iya, benar sekali. Nah, pohon beringin itu merupakan pohon yang besar, sehingga banyak orang dapat berteduh di bawah naungan negara Indonesia. Nah, pohon beringin ini ya merupakan pohon beringin yang sangat besar. Jadi ya, semua rakyat, semua warga ya itu bisa bernaung di bawahnya atau berlindung atau berteduh ya. Nah, ini diibaratkan sebagai negara Indonesia. Nah, selain itu anak-anak, pohon beringin ini memiliki sulur akar yang menjalar kemana-mana. Jadi pohon beringin ini memiliki akar. Nah, akarnya itu menjalar ke berbagai tempat, saking banyaknya tadi. Nah, sulur dan akar tersebut itu berasal dari satu pohon saja ya, yaitu pohon yang sama. Nah, seperti halnya keragaman suku bangsa yang menyatukan kita di bawah nama Indonesia. Nah, jadi kita sudah tahu bahwa walaupun negara kita Indonesia ini berbeda-beda, tetapi kita tetap bersatu dengan keanekaragaman tersebut ya. Kita tidak memilih-milih teman, kita tidak memilih teman misalnya dari suku, agama, ras dan sebagainya. Jadi semuanya itu sama ya. Kita bersatu ya menjadi sebuah negara Indonesia. Nah, anak-anak, sila ketiga itu mempunyai maksud. Nah, maksudnya itu apa? Nah, maksudnya itu mengutamakan persatuan, kemudian kesatuan bagi seluruh rakyat Indonesia.
Walaupun berbeda agama, suku, bahasa, budaya, ras dan sebagainya, ya, kita tetap satu. Jadi di sini bangsa Indonesia, ya, pada sila ketiga yaitu berbunyi kesatuan Persatuan Indonesia. Di sini dia mempunyai maksud, ya, bahwa dia selalu mengutamakan kesatuan orang Indonesia atau seluruh rakyat Indonesia. Walaupun berbeda tadi, kita tetap bersatu. Nah, anak-anak, sila ketiga Pancasila itu menanamkan sifat persatuan. Nah, gunanya untuk apa? Untuk menciptakan kerukunan kepada rakyat Indonesia, ya, agar rakyat Indonesia itu rukun, damai, ya, saling membantu, saling menghormati satu sama lain, saling menghargai, ya, saling peduli. Nah, itu yang terdapat pada sila ketiga Pancasila. Di situ ia ingin menanamkan sifat persatuan. Nah, sifat persatuan itu gunanya tadi untuk apa? Untuk menciptakan kerukunan, kenyamanan, kehidupan yang harmonis, ya, kepada rakyat Indonesia. Nah, seperti itu. Jadi anak-anak, di sini Persatuan Indonesia itu mengutamakan kepentingan dan keselamatan negaranya daripada kepentingan golongan pribadi atau kelompok. Jadi di sini, ya, Persatuan Indonesia dia lebih mengutamakan semua orang daripada kepentingan pribadinya atau kepentingan kelompoknya. Jadi sila ketiga itu tadi menanamkan sifat persatuan, gunanya untuk menciptakan kerukunan, kenyamanan, ya, sebagai orang rakyat Indonesia. Nah, sampai di sini ada pertanyaan tidak? Oke, kalau tidak ada, kita lanjut lagi ke materi selanjutnya. Nah, buka lagi buku kalian halaman 82, buku LKS-nya. Kita masuk ke mata pelajaran SBDP, yaitu prinsip menggambar bentuk 3 dimensi. Nah, anak-anak perhatikan, di situ ada gambar 3 dimensi. Ada gambar ikan, ya. Nah, perhatikan di situ ada 2 ekor ikan. Kemudian ada pulpen, ya. Nah, anak-anak, kamu telah mempelajari hal-hal dan langkah menggambar di pembelajaran sebelumnya. Nah, kemarin kita sudah belajar, ya, langkah-langkahnya, alat-alat yang digunakan, apa saja dalam menggambar bentuk 3 dimensi tadi. Nah, sekarang kita akan belajar mempelajari prinsip dalam menggambar bentuk 3 dimensi. Nah, anak-anak perhatikan di sini ada beberapa prinsip. Ya, yang pertama itu ada model. Nah, perhatikan model itu apa, anak-anak? Nah, model itu adalah objek, ya, yang dapat dijadikan acuan untuk menggambar. Objek, acuan, ya. Nah, atau contoh, yang bisa kita jadikan contoh. Bagaimana kita bisa membuat suatu gambar? Modelnya seperti apa, ya? Nah, menggunakan model berarti menggunakan bentuk dengan melihat objek yang digambar, melihat objek secara langsung. Ya, objek apa yang bisa kita gambar? Misalnya kita ingin menggambar pemandangan alam, misalnya sungai, pegunungan, persawahan. Nah, seperti itu. Nah, kemudian yang kedua itu adalah proporsi. Nah, proporsi ini artinya kesebandingan, keseimbangan, kesetaraan atau kesesuaian bentuk dan ukuran suatu benda antara bagian yang satu dengan bagian yang lain. Misalnya pada sisi kiri kalian menggambar misalnya ukurannya 2 meter, 2 cm misalnya. Kemudian di atas juga harus sama, di bawah juga harus sama. Jadi dia harus seimbang, ya, sesuai dengan ukuran, dengan bentuknya. Jadi nanti gambarnya bisa rapi, bisa bagus, ya. Nah, proporsi yang tepat akan menghasilkan gambar yang tampak wajar dan tepat, tentunya yang menarik, ya. Nah, selain itu ada komposisi. Nah, komposisi itu adalah tatanan, susunan yang meliputi kesatuan irama, ya, keseimbangan, kemudian keselarasan dalam suatu karya seni. Nah, gambar yang baik, ya, dia juga akan membentuk gambar yang baik juga dengan perhatikan apa tadi komposisinya, sehingga gambar yang kalian buat tadi itu bisa menyatu dengan alam misalnya, ya, dengan lingkungan seperti itu. Nah, kemudian perspektif. Nah, perspektif itu adalah prinsip yang penting dalam menggambar bentuk. Gambar yang hentaknya sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.